Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi wafaqa man yasha'u min ibadihi lis-suluki tariqil mustaqim. Ahmaduhu wa subhanahu wa ashkuruhu ala siwabihi ni'mati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kulli khair wal muhdari min kulli syarr. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi atihi mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Rabbir Ruhina Musyiduna Sayyidi Syekh Ahmad Shahibul Wafadhajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karomahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati seluruh para pemangku majelis zikir Nur Hidayah, khusus buat Kang Abed, Pak Iman, Kang Nono, dan seluruh para pemangku majelis Nurul Hidayah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirahnya, dan mudah-mudahan Allah tambah rezekinya, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadriyah naqsabandiyah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para syekh, khususnya kepada seluruh kawan kemakmuran musola Nurul Hidayah. Alhamdulillah dia dengan tengah kita Ustaz Yusuf, para satid yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada beliau-beliau, dimudahkan segala urusannya, diistiqomahkan di dalam berdakwah, mensyiarkan agama Allah, dan juga mengamalkan amaliyah thariqah qadriyah maqsadiyah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terlupa juga buat kita semuanya yang hadir malam hari ini, yang masih dipilih oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, dihadirkan kita ke majelis ini. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majelis ini menjadi pintu terbukanya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal kita malam hari ini tercatat sebagai amal soleh yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya rahimakumullah, semuanya sehat ya. Saya rada suaranya ada serak-serak basah. Baik, kita lanjutkan kajian kita mengenai
akhir kitab Miftahus Sudur. Alhamdulillah kita sudah memasuki juz yang kedua, dan insyaallah 2 atau 3 pertemuan lagi kita akan khatam juz yang kelima. Mudah-mudahan diberikan umur panjang dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila Hadi Syekh Ahmad Shahibullah Fatahul wa nafa'ana bi ulumi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diulang sedikit yang minggu kemarin supaya nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu dan tahu sapa sayyidu Abu Sa'id Al-Khirazi, Syekh Abu Sa'id Al-Khirazi radhiyallahu mugi-mugi gritani sapa Allah. Ida arota rikala ning arepake sapa Allah ayat tawala ing yen ten dadekake wali sapa Allah abdan ing hambane Allah atau kaulane Allah min abidihi rupane saking pirang-pirang hamba-hambane Allah. Fataha mongko buka sapa Allah alaihi ing atase man atau abid tadi baba dikrihi buka ing pintu utawa lawange eling maring Gusti Allah. Faida istalada mongko ari kalane nikmat apa dikri. Jadi siapa hamba tadi ketika sudah merasakan nikmat di dalam berzikir, fataha mongko buka sapa Allah alaihi ing atase abid babal qurba buka pintu kedekatan dengan Allah atau apa namanya merasa selalu diawasi oleh Allah. Tumarafa'ahu mongko nuli ngangkat sapa Allah ing man ila majalisil kunsi dan angkat maring majelis kenikmatan atau kemesraan, artinya mesra dengan Allah. Summa ja'alahu mongko nuli dadake sapa Allah ing abid ala kursi tauhidi iku ala kursi tauhidi ono ing kursi tauhid, artinya orang tadi yang sudah dibukakan zikir oleh Allah, diberikan kenikmatan di dalam berzikirnya, kemudian diberikan rasa kedekatan dengan Allah, kemudian diangkat derajatnya ke tempat yang selalu mesra dirinya dengan Allah, maka Allah akan menjadikan si hamba tadi menjadi orang yang selalu mentauhidkan Allah. Tsumma rafa'ahu mongko nuli ngangkat sapa Allah nganggo sapa tsumma rafa'ahu mongko nuli ngangkat anggo tsumma rafa'ahu mongko nuli ngangkat sapa Allah nganggo saking abid al-hijab ing hijab. Jadi kemudian Allah bukakan hijab-hijabnya, yaitu penghalang antara dirinya dengan Allah. Yang kemarin hijab itu ada 2, hijab yang disebut dengan al-maghdubun dan yang kedua hijab yang disebut dengan al-dhon. Al-maghdubun itulah hijab yang disebabkan karena kita melanggar atau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah, maka ini akan menyebabkan turunnya laknatnya Allah. Nah, yang kedua itu hijab yang disebut dengan ad-dhalun. Ad-dhalun ini hijab yang disebabkan karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita. Maka hijab yang pertama itu bisa kita hilangkan dengan mujahadah, yang kedua tadi ad-dhalun kita hilangkan dengan ilmu. Jadi amal dan ilmu. Makanya sudah pas banget sahabat memberikan ilmu kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita ilmu amaliyah, amal ilmiah. Itu untuk menghilangkan 2 hijab tadi. Wa adkhalahu mongko nuli mlebokake sapa Allah ing umat darul furadaniyati ing dalem panggonan kang suwiji. Artinya ketika seseorang hamba itu sudah dibukakan
hijabnya oleh Allah, maka kemudian Allah akan memasukkan si hamba tadi dalam tempat yang hanya ada dirinya dan Allah saja. Nah, ini yang luar biasa. Jadi Allah akan menempatkan hambanya yang sudah bisa menjadi angkat hijabnya oleh Allah. Lihat, alhamdulillah. Istiqomah ini, istiqomah, Masya Allah. Asal ada hadir. Kita belum tentu seperti itu. Dengar suara ini, dengar suara. Iya. Asal dengar suaranya hadir ya, Masya Allah. Kiriman dari malaikat. Ya itulah, Allah memberikan kekurangan pasti ada kelebihannya. Jadi barang siapa yang sudah dibukakan hijabnya oleh Allah, kemudian orang tadi, si hamba tadi akan dimasukkan oleh Allah ke dalam tempat yang mana atau alam tadi, tempat atau alam Darul Furadaniyah, yang mana tidak ada selain dirinya dan Allah saja. Nah, ini bahkan malaikat pun tidak bisa masuk. Ini dahsyatnya zikir. Jadi walaupun kita walaupun di dalam tempat tadi, di dalam Darul Furadaniyah ini, malaikat itu tidak akan bisa masuk. Yang ada hanya diri kita dan Allah saja. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan bahwasanya bainana wa bainallahi waqtan la yadkhuluna ahad. Jadi antara aku dan Allah, kata Rasulullah, tidak ada waktu yang mana tidak ada siapapun selain aku dan Allah. Inilah yang kita kenal, yang kita tahu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW sudah sampai pada Sidratul Muntaha, malaikat berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, engkau sendiri lanjutkan perjalanan, karena aku mendekat sejengkal saja, aku akan terbang." Artinya, ketika kita sudah dibukakan hijab oleh Allah, maka Allah akan masukkan kita ke dalam suatu tempat yang tidak ada selain kita dan Allah. Ini yang disebut dengan kita betul-betul ada bersama-sama dengan Allah, atau yang disebut dengan baqabillah. Wa kusyifalahu, dan dibukakan bagi hamba tadi apa al-hijabun hijab, apa al-hijabu jalali, hijab sifat jalaliyah. Nah, kemarin sifat jalaliyah itu adalah sifat-sifatnya Allah yang berasal daripada sifat-sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Wa adimati, dan sifat-sifat atau hijab keagungan. Fa idza waqa'a maqala arikala tumibut atau ningali apa al-basarihi, apa basirohman ala jalali, ningali ing sifat keagungan, wal adimilan keagungan, bagia, maka tetap bila huwa, tanpa ragu-ragu bahwa itu semuanya adalah sifat-sifatnya Allah. Fahina idin yasirul abdu zamanan faniya, maka dalam kondisi seperti ini jadilah atau adalah si hamba tadi ada dalam kondisi fana fillah. Bahwa fi hifdihi, dan tetap atau jatuhlah si hamba tadi fi hifdihi, di dalam menjaga kefanaannya, wa bari'at, dan lepas anta'awi nafsihi, daripada pengakuan akan dirinya. Jadi tidak ada lagi pengakuan bahwa oh saya bisa ini karena saya bisa begini itu karena kekuatan saya, karena kehebatan saya, itu sudah tidak ada. Jadi semuanya adalah atas pertolongan Allah. Kita bisa hadir malam hari ini atas pertolongan Allah. Kita diberikan nikmat bisa bernapas, ini pun atas pertolongan Allah. Jadi hidup kita, mati kita, semuanya ini adalah atas
pertolongan atas daya upaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menggantungkan semuanya hanya kepada Allah. Tidak mengambil manfaat, tidak takut, tidak. Maka kalau kita menghadapkan ada satu ayat yang selalu dibaca, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Artinya apa? Terus menggantungkan dirinya hanya kepada Allah, tidak lagi ada pengakuan-pengakuan di dalam dirinya. Wa aqulu wa nadhiru fi kitabi wa sunnah. Wa aqulu lan dawuh utawa berkata siapa ingsun, ini artinya musannif atau sahabat pengarang kitab. Wa nadhiru dan aku melihat fi kitabi dalam kitab Al-Qur'an wa sunnati dan sunnah. Yaro annahuma melihat bahwasanya sesungguhnya keduanya, yaitu sifat-sifat sifat-sifat yang tadi disebutkan di atas, terbukanya sifat-sifat jalaliyah dan sifat-sifat jamaliyah, iku haddon ala dzikri, ada banyak had atau dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk di dalam zikir. Jadi zikir itu di dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak sekali dalil-dalilnya. Jadi bukan tidak ada dalilnya, tapi banyak sekali. Bal wa dzikru kasiru, tapi zikir itu bahkan lebih banyak. Artinya macam-macam zikir itu banyak. Bilisan, yang pertama zikir bilisan, wal qalbi dan zikir dengan qalbu. Wa dzikri lisan dan zikir lisan iku mausulun khataman ila dzikril qalbi. Dan zikir lisan itu adalah dasar tetapnya zikir qalbi. Jadi wa dzikrul lisan mausulun khataman ila dzikril qalbi. Jadi zikir lisan ini adalah cara kita untuk bisa menetapkan zikir qalbu kita. Jadi kalau kita berharap zikir di dalam qalbu kita tapi lisan kita tidak mau berzikir, maka tidak akan bisa kita raih. Karena ternyata zikir khafi itu, zikir qalbu itu lebih sulit daripada zikir lisan. Terbukti ketika kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lisan kita mengucapkan zikir la ilaha illallah, batin kita ada di mana-mana ya. Artinya zikir qalbi ini memang lebih sulit. Maka supaya zikir qalbu ini bisa terpatri kuat di dalam diri kita, ya zikir lisannya kita perbanyak, kita perbaiki. Supaya apa? Supaya membekas di dalam qalbu kita. Maka kalau zikirnya itu berarti zikirnya tidak akan terpatri di dalam qalbu kita. Maka zikirnya tidak usah buru-buru, tidak usah rurusuhan, tapi pelan-pelan, tarik betul-betul dengan suara yang tartil, nikmati, hayati, tepatkan titik-titik latifahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus rasakan getaran-getaran zikirnya, supaya lafzu jalalahnya itu tetap di dalam qalbu kita. Nah, kalau kita zikirnya tidak benar, zikir lisannya, ya zikir khafinya pun akan sulit. Karena tadi sudah diterangkan, para sahabat sudah mengatakan bahwasanya zikir lisan itu adalah asas atau dasar tetapnya zikir qalbu.
Wal ma'ulu ala dzikril qalbi, dan mengangkat atau menjadikan zikir tadi masuk ke dalam qalbu kita. Wa yaqulu Sayyidi Abu Hasan Az-Zazili, dan berkata Syekh Abu Hasan Az-Zazili radhiyallahu anhu, ad-daratu min a'malil qalbi ta'addalu amsalal jibal min a'malil jawari. Nah, ini Masya Allah. Berkata Imam Syadzili, ad-daratu minal a'malil qalbi, ad-daratu tawid sebesar biji darah, min a'malil qalbi, daripada amal-amal qalbu kita, ikut ta'addalu amsalal jibal, dan bilang-bilang podo karo gunung, min a'malil jawari, dibanding pirang-pirang amal jawari, amal zahir. Jadi satu zarah, satu biji atau satu partikel amal qalbu itu lebih baik dibandingkan amal zahir, itu seperti halnya dibandingkan dengan satu gunung. Satu amal qalbu, kita berzikir cuma satu ketuk. Di dalam qalbu kita berzikir khafi cuma satu. Ini pahalanya sama dengan amal zahir sebesar gunung. Nah, maka amal zahir dan amal-amal batin itu bisa berlipat-lipat ganda amal batin. Maka ini zikir ini sangat luar biasa. Maka saya sering menyebutkan zikir khafi dan zikir jahar atau zikir amal zahir dengan amal batin itu pahalanya bisa sampai 1:75 triliun, 75.000 triliun kali kalau kita berzikir dengan zikir yang ditalkinkan, zikir yang dibarengi dengan qalbu kita. Dalam hadis pun disebutkan at-tafakkaru sa'atan khairu min ibadatin sab'ina sana. Bertafakur 1 menit atau 1 detik itu lebih utama daripada ibadah sunnah 70 tahun. Nah, ini perbandingan. Artinya yang dimaksud dengan tafakur adalah kita tawajuh, pejamkan mata, lipat lidah kita ke atas, tundukkan kepala kita, arahkan kepada latifatul qalbi, kemudian hidupkan, ketukan qalbu kita dengan zikir khafi. Ini kalau kita bisa tafakur 1 jam, sama halnya dengan kita tafakur 70 tahun ibadah. Sama dengan kita ibadah zahir yang sunnah selama 70 tahun. Maka zikir khafi itu Masya Allah. Zikir khafi 1 ketuk zikir khafi itu bisa bernilai 75.000 triliun ketika kita bisa berzikir dengan seluruh jismani kita. Nah, nanti dilihat, kita searching sama-sama. Para ilmuwan itu meneliti bahwasanya dalam diri kita ini kalau dipotong-potong kecil-kecil, mutilasi kecil terus sampai bagian yang tidak bisa dibagi lagi. Kalau bahasa anak sekolahnya itu atom, kalau bahasa Al-Quran itu darah tadi. Ketika kita berzikir dengan kita mencapai sultanul askar yang seperti tadi tawajuh, itu seluruh badan kita ikut berzikir karena pusatnya badan kita itu ada pada qalbu. Qalbu itu bukan hati. Kalau hati itu secara medis itu kan penyaring kotoran-kotoran, tapi qalbu itu tempatnya 2 jari di bawah susu yang sebelah kiri. Ini adalah tempatnya jantung. Maka jantung itulah yang dimaksud dengan qalbu. Cuma qalbu itu bukan jantung, tapi dimensi rohani daripada qalbu tadi.
Nah, jantung itu tempat atau pusatnya diri kita. Jadi seluruh darah kita yang mengalir ini keluar dari jantung. Nah, jantung nanti kan ada 4 bagian. Ada ventricle, kemudian namanya macam-macam lah. Ada 4 ruang. Masing-masing ruang ada katupnya. Maka kalau katupnya bocor disebutnya jantung koroner. Nah, ini jantung ini memfilter. Dari 4 ruang tadi, yang ruang paling kotor nih masuk aliran darah dari tubuh kita setelah setelah mengalir dalam tubuh kita kembali ke jantung. Dari yang paling kotor nanti disaring lebih bersih, nanti disaring lagi lebih bersih, disaring lagi menjadi yang lebih bersih. Nah, kalau di bahasa kita mungkin masuk alam mulki, masuk lagi alam malakut, masuk alam jabarut, masuk alam qudsi. Nah, yang paling bersih ini alam qudsi. Maka dari ruang jantung yang paling bersih nanti akan dialirkan kembali ke seluruh tubuh kita. Di dalam tubuh kita nanti akan terus melakukan metabolisme. Nah, bahasa dokternya metabolisme lah. Perjalanan kita ini di sel tubuh tadi, satu sel tubuh melakukan perjalanan terus. Akhirnya kalau ketemu makanan yang kotor-kotor, makanan yang tidak sehat, maka akan menjadi kotor pula. Tapi kalau makanan yang masuk bersih, maka menjadi bersih. Kemudian kalau dilakukan digerakkan itu perbuatan yang tidak baik, itu bukan menjadi kotor. Nah, setelah ini melakukan perjalanan terus, nanti akan kembali ke tempat yang semula tadi, yang tempat kotor tadi. Terus begitu terus perjalanannya. Ini yang disebut perjalanan taroki tanazul, terus berputar. Jadi aliran darah kita ketika masuk ke dalam jantung kita, kemudian di jantung kita dibersihkan, kemudian dikeluarkan lagi dengan membawa asma Allah dengan zikir khafi. Seluruh tubuh kita ini akan ikut berzikir terus. Maka satu kali kita berzikir yang ditempatkan di dalam jantung kita, dalam qalbu kita, zikir ini akan bernilai triliunan kali. Satu ketuk di jantung, darah kita terpompa semua, tarik lagi, masuk terus. Nah, inilah aliran darah kita diisi dengan zikrullah. Ini luar biasa, dahsyatnya zikir. Jadi zikir lisan itulah yang akan menjadikan zikir di dalam qalbu kita, tetapnya zikir dalam qalbu kita. Dan kalau sudah tetap, maka zikir kita yang ada di dalam qalbu kita dibandingkan zikir-zikir yang bersifat jawari atau dohiriyah, itu sama halnya dengan satu debu yang dibandingkan dengan satu gunung. Masya Allah, luar biasa. Maka mudah-mudahan kita selalu berikan keistiqomahan supaya apa? Supaya nanti di akhirat kita tidak rugi. Tidak rugi. Karena amaliyah zikir khafi kita ini tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu. Jadi nanti di yaumil akhir ketika ditimbang amaliyah kita, tidak kelihatan amalnya, tapi kok berat. Nah, malaikat dicari catatannya tidak ada. Jadi zikir khafi tidak ada catatannya di dalam buku catatan malaikat. Karena malaikat tidak tahu apa yang mau dicatat. Malaikat hanya mencatat apa yang malaikat tahu. Tapi catatan malaikat, selama malaikat masih bisa mencatat, di situ masih ada godaan syaitan. Jadi selama malaikat masih bisa mencatat, setan masih bisa menggoda. Tapi kalau kita sudah masuk ke darul furadaniyah tadi, malaikat tidak masuk. Amal-amal kita yang kita lakukan di situ bernilai seperti gunung. Yang mana amal tadi? Tidak lain adalah zikir khafi yang di dalam qalbu kita. Maka zikir khafi itu rahasiakan. Jangan disebutkan, jangan dipamerkan, jangan diucapkan. Semakin kita sembunyikan, akan semakin berharga.
Semakin samar zikir khafinya akan semakin bermanfaat bagi kita. Tapi bukan berarti semakin samar itu karena tidak berzikir. Kalau kita kan semakin samar semakin tidak terlihat karena memang tidak ada. Beda kalau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah semakin samar. Kenapa? Menyembunyikan, tidak ada keakuan dalam dirinya. Wa bari'u an ta'awi nafsihi, tidak ada lagi lepas pengakuan. Kalau kita samar karena memang tidak ada. Tapi jangan khawatir, tugas kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, berjalan terus menuju Allah. Seandainya dalam perjalanan kita belum sampai kepada Allah, kalau kita sudah dipanggil, ya mudah-mudahan Allah yang jemput kita. Jadi kita berjalan menuju Allah supaya kita bisa sampai kepada Allah, walaupun ternyata kita belum sampai, ya mudah-mudahan Allah yang datang jemput kita. Bukan malaikat maut seperti yang semalam ya. Ada yang nanya tentang malaikat maut, Masya Allah, mau jawabnya takut dulu Pak. Wa yahdharunal murida wa yahdharunal muriduna min dasaisi syaitan. Dan berhati-hatilah wahai para murid-murid semuanya. Jadi Pang Sabah mengingatkan kepada kita semuanya. Wa yahdharunal muriduna, dan hati-hati wahai para murid-murid sekalian. Hati-hati dari apa? Min dasaisi syaitani, dari tipu daya syaitan. Faqad yasuddahu an dzikrillah, karena sesungguhnya syaitan itu faqad yasuddahu an dzikrillah. Setan itu teman-teman juntrungake, penjuntrungake. Juntrungake itu kalau bahasa kita tuh apa ya? Ngabebeskeun gitu. Mendorong, dorong supaya kita tuh jatuh dan lupa daripada ingat kepada Allah. Menjerumuskan daripada menjerumuskan supaya kita tidak ingat kepada Allah. Ini setan. Jadi setan ini tugasnya menggoda kita, dan cara yang paling jitu untuk menggoda kita adalah supaya kita tidak ingat kepada Allah, lalai kepada Allah, lupa kepada Allah. Ini cara yang paling jitu. Karena kalau kita sudah lupa, lalai kepada Allah, akan sangat mudah untuk digoda. Diwaswasa, diwaswisu, apa sih? Bentar. Biwaswasati khabisati, dengan menggoda perkara dengan perkara-perkara yang buruk, menggoda dengan perkara-perkara yang buruk. Jadi setan, tipu daya setan itu terus saja membisiki kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang buruk, yang akhirnya kita lupa kepada Allah. Wa yalqi fi sadrihi annahu tadhkuru bilisanika, dan menetapkan atau mendorong supaya kita ini hanya berzikir di dalam dada kita atau dalam kalbu kita, dan sesungguhnya kita ini hanya zikir dengan lisan saja. Jadi setan itu akan menggoda kita supaya kita berzikir tapi tidak dengan kalbu kita. Makanya kalau kita berzikir, nggak usah jauh-jauh lah, kita. Kalau kita sedang berzikir, pasti yang lupa jadi ingat, yang tidak terbayangkan tiba-tiba muncul. Kadang-kadang kita lagi berzikir la ilaha illallah, kita nyusun rencana yang bermacam-macam. Iya kan? Ini mau liburan, di sini. Kita lagi berzikir, lisannya mengucap la ilaha illallah, tapi kita habis dari sini ke sini, habis dari sini ke sini. Bener nggak? Iya kan? Kadang kita lagi berzikir, terus pikiran kemana? Kadang lagi berzikir, besok si 3 pulangnya jam segini. Nah, padahal kita sedang berzikir. Inilah yang disebut waswis syaitan. Jadi setan walaupun kita berzikir, tapi menggoda kita supaya zikirnya ini hanya zikir dohir saja, hanya zikir lisan saja.
Nah, kalau kita bisa berzikir tapi hanya lisan saja, ini ya termasuk godaan setan. Maka fayalki fi sadrihi annaka tadhkuru bilisanika wa laisa fi qalbika hudurun, dan qalbu kita tidak ikut berzikir, tidak hadir qalbu kita. Maka kalau sudah begini, fama faidatan hadad dzikri inna hadad dzikri wujuduhu wujudihi ka'adami. Maka fama faidatan, tidak ada manfaat untuk zikir ini. Artinya zikir yang hanya lisan saja tadi manfaatnya kurang, karena sesungguhnya inna hadad dzikri wujudihi ka'adami. Karena sesungguhnya zikir yang seperti itu tadi, yang zikir lisannya tapi qalbunya kemana-mana, itu adanya zikir seperti tidak adanya zikir. Ada tapi tidak dianggap, kayak seperti nggak ada. Artinya la faidatan, tidak ada manfaat minhu daripada zikir, wala tamrotan, dan tidak ada buah lahu bagi zikir, farihan nafsahu, yang hanya menyenangkan diri sendiri minhu daripada zikir tadi. Zikirnya hanya mengejar kesenangan diri saja, tidak berbekas, tidak bermanfaat, tidak berbuah. Maka dalam kita berzikir harus tepat, harus diperbaiki kualitasnya supaya zikir kita itu manfaat dan berbuah. Dan buahnya zikir itu adalah akhlak, sifat-sifat yang baik. Baik akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama makhluk, akhlak kita kepada diri sendiri, dan akhlak kita kepada alam semesta. Di akhlak tingkah laku kita. Wal ya'lamun muriduna, dan ketahuilah wahai murid semuanya, para murid-murid semuanya, innal ghaflata, sesungguhnya lupa, an dzikri, daripada zikir, syarran min ghaflati fihi, lebih buruk daripada lupa di dalam zikir. Nah, tapi ketahuilah bahwasanya meninggalkan zikir itu lebih buruk daripada berzikir tapi dengan kondisi lupa. Kalau tadi kita berzikir dengan lisan kita tapi qalbunya tidak berzikir, itu la faidatan, la samrotan, la manfaat, tidak ada manfaat dan hanya disebut zikir lisan saja, itu lebih baik daripada kita berhenti berzikir karena tidak khusyuk tadi. Bisa dipahami ya? Orang yang berzikir tapi tidak khusyuk itu lebih baik daripada orang yang meninggalkan zikir karena tidak khusyuk. Jadi mau khusyuk mau tidak khusyuk, kelasnya kita mah zikir saja sudah. Gen baik bari cinta khusyuk ya. Gen baik bari cinta paham, nu penting zikir. La ilaha illallah. Jadi lupanya kita dengan zikir, lupanya kita ketika berzikir itu lebih baik daripada kita tidak berzikir karena daripada lupa. Zikir percuma lah, nggak usah zikir, toh zikir juga nggak khusyuk. Nah, kapan mau khusyuknya kalau begini? Jadi walaupun tidak khusyuk, tetap kita harus berzikir. Nah, kalau bahasa ininya gampangnya gini, sholat orang yang sholat tapi pikiran kemana-mana itu lebih baik daripada orang yang kemana-mana tapi tidak sholat. Gambarnya kayak gitu aja. Sholat tapi pikiran kemana-mana nggak apa-apa daripada kemana-mana tapi nggak sholat. Jadi walaupun kita sholat pikiran kemana-mana itu bukan kewajiban kita.
Walaupun kita berzikir dengan tidak khusyuk, walaupun kita berzikir tidak dengan hudurul qalbi ma'allah, tapi teruskan zikirnya. Karena kita tidak tahu mana zikir kita yang nanti akan bisa hudur kepada Allah, yang mana zikir kita nanti yang bisa khusyuk kepada Allah. Kalau kita berhenti berzikir, maka hilang sudah kesempatan kita untuk bisa hudur di dalam zikir. Jadi zikir saja, belajar terus saja. Dari 165 mungkin hanya satu, itu pun sudah alhamdulillah satu gunung, ya kan? Nah, dua gunung, tiga gunung, syukur 165 bisa semua. Tapi ya kalau kelasnya kita yakin nggak bisa. 165 kali kita berzikir, 33 ya yang kita bisa hudurul qalbi ma'allah. Ada zikir khafi dibarengi dengan ketukan zikir khafi di dalam setiap zikirnya. Itu Masya Allah sudah luar biasa sekali. Tapi kalau kita berhenti berzikir karena tidak khusyuk, ya maka sudah hilang kesempatan kita untuk khusyuk. Wa idza arada ayaksiba hudurul fayajlisu syaikhin. Nah, ini Pengas Abang memberikan cara. Dan ketika engkau menginginkan untuk bisa dianggap hudur, fayujalisu, maka duduklah kalian semuanya syaikhin bersama guru atau syekh mursyidnya. Nah, ini pentingnya kita nih sering-sering hadir ke majelis guru, hadir ziarah ke guru, hadir silaturahim ke guru. Jadi dekat kita dengan Pangsaabah ini akan menjadikan hudurnya qalbu kita. Maka kalau kita berziarah manakib datang ke pusat, itu akan menambah kekuatan qalbu kita di dalam kita berzikir. Seandainya tidak bisa, au ikhwanihi al-mujadina alladzina yu'nisu bihim, atau kalau kita tidak bisa, datanglah berkumpul dengan para ikhwan-ikhwan. Maka kita nih malam Senin berkumpul walaupun seminggu sekali. Berkumpulnya kita dalam majelis guru, berkumpulnya kita dalam majelis khidmat kepada Syekh Mursyid, itu sama halnya kita berkumpul dengan Syekh Mursyid. Kan dalam majelis ini ada bimbingan dari Syekh Mursyid. Berkumpul kita dengan ikhwan-ikhwan yang lain, itu saling menguatkan satu sama lainnya, menguatkan di dalam kita berkhidmat kepada Syekh Mursyid. Yang mana ikhwan-ikhwan tadi itu adalah alladzina yu'nisu bihim fi thariqillah, yang memberikan kemesraan kita dengan para ikhwan. Artinya ada kerinduan, kita sama-sama berzikir, ada rasa nikmat, ada rasa rindu, menjadikan kita semangat di dalam berzikir, menjadikan kita ringan di dalam melakukan zikir, hataman dan sebagainya. Ini adalah bagian daripada mesranya kita dengan zikir yang disebabkan karena kita berkumpul dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Terbukti kalau kita zikir di rumah sendiri, baru 3 kali sudah nyari bonggol tasbih, baru 3 kali sudah cari bonggol tasbih. Tapi kalau kita berzikir berjamaah, kadang-kadang malah sengaja tasbihnya cuma diketrek-ketrekin aja gitu kan, tidak ngitung, udah pokoknya ya ikutin aja. Masya Allah nikmatnya, kadang-kadang sudah 500 kok nggak sampai 165 gitu. Nikmat, ada kemesraan kita di dalam berzikir karena kita berkumpul dengan para ikhwan. Maka supaya kita semakin mesra, sering-sering berkumpul dengan para ikhwan. Pentingnya kita berkhidmat, berkumpul dengan para ikhwan-ikhwan yang lain. Nah, mudah-mudahan kita semuanya selalu bisa diberikan kemampuan oleh Allah untuk terus istiqomah mengamalkan, belajar. Karena tadi Masya Allah
tingkatan zikir itu sangat-sangat jauh. Nah, besok satu paragraf lagi, insya Allah kita akan tahu ternyata selama ini kita itu belum apa-apa. Masya Allah. Ya, di sini kalau tadi kita sama-sama gaji sedikit, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mencintai hambanya, hamba tadi akan dibukakan pintu zikir. Pintu zikir dulu dibukakan. Artinya ini langkah pertama. Kalau sudah dibukakan pintu zikir, kemudian faida istala dan zikir. Ketika sudah merasakan nikmat di dalam berzikir, yang namanya nikmat dalam berzikir pasti rasanya ingin terus berzikir. Sudah selesai zikir 165 ba'da sholat maghrib, nikmat nungguin kapan zikir ba'da sholat isya. Sudah selesai sholat isya, sudah berzikir nungguin subuh. Subuh sudah dilakukan, sudah berzikir nungguin nanti waktu duhur. Duhur sudah dilakuin, nanti nunggu waktu asar. Inilah yang disebut dengan ar-rabitu, ketersambungan, terikat. Maka kalau orang bisa merasakan nikmatnya zikir dan hidupnya menunggu waktu sholat, waktu ibadah, ini orang-orang yang sudah dibukakan pintu zikir dan diberikan nikmat di dalam berzikir. Kalau ini terus terjaga, maka akan diberikan kedekatan kepada Allah. Dekat dengan Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Inilah zikir yang sesungguhnya, zikir yang dirasakan, merasa dekat dengan Allah, ingat terus kepada Allah. Kalau sudah seperti ini, maka Allah akan berikan kemesraan padanya. Sudah mesra terus dijaga, maka segala gerak-geriknya, baik yang dohir ataupun yang batin, itu didasarkan atas keesaan Allah, mentauhidkan Allah, baik af'al, asma, sifat ataupun tauhidul dzat. Pasrah kepada Allah, memfanakan dirinya dengan Allah, terbuka hijab antara dirinya dengan Allah, mesra dirinya dengan Allah, tidak ada yang lain selain hanya memandang kepada Allah. Tidak lagi ada pengakuan di dalam dirinya. Inilah zikir yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ya cuma sedang belajar zikir dohirnya, lisannya. Kalau kita berzikir dengan lisan kita, kalau dalam kalbu kita ada ketuk zikirnya mulai hidup, ini baru zikir di lisanil qalbi. Jadi itu belum kita sampai kepada Allah, belum. Itu baru zikir bilisanil qalbi, masih jauh, sangat-sangat jauh untuk sampai kepada Allah. Tapi dengan barokah, karomah daripada wali yang mursyidah dari Syekh Mursyid, dari barokah karomah Pak Sahabat Anom, insya Allah kita terbawa barokah karomah beliau. Tapi kalau mau dibawa, kalau nggak mau dibawa ya wayang. Maka supaya kita selalu terbawa, ya kita harus nempel terus, nempel aja pokoknya, berpegang teguh kepada tuntunan para sahabat. Alhamdulillah, satu paragraf, insya Allah mudah-mudahan ada manfaat, dan insya Allah kita semuanya diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka itu yang bisa kami sampaikan malam hari ini, tidak bisa kita kaji. Mudah-mudahan dengan barokah karomah para sahabat kita semuanya mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita pelajari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ana bi ilmihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,